Mbak, di dua topik yang hari ini kita bicarakan, yang pertama adalah mengenai kasus Harun Masiku, di mana menyangkut saat ini adalah Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang diduga berperan dalam kasus Harun Masiku. Melihatnya ini seperti apa, Mbak? Ya gini. Ini kasus 2019, Mbak, ya, padahal? Nggak apa-apa. Kita selalu di IDN Times tuh melihat dengan sangat hati-hati, melihat perkelahian antara politisi, ya. Ibaratnya kalau kata netizen ya, lebih baik berkelahi daripada berkolusi. Karena ketika mereka sesama politisi berkelahi, maka akan ada bongkar-bongkaran, termasuk membongkar dugaan masalah-masalah pelanggaran aturan, pelanggaran hukum, pelanggaran undang-undang yang mungkin dilakukan. Karena kan begini, Hasto dan PDIP ini kan adalah enabler utama dari Presiden Jokowi. Paling tidak selama 9 tahun, setidaknya sampai mereka betul-betul pecah kongsi ketika akhirnya Presiden Jokowi bersikeras untuk membiarkan putranya Gibran Rakabuming Raka untuk ikut menjadi calon wakil presiden, mendampingi pada saat itu calon presiden Prabowo Subianto. Di situ beneran pecah kongsinya ya. Tapi sebelumnya sudah saling sindir segala macam. Nah, sangat aneh kalau sebagai orang yang termasuk dekat dengan Jokowi, PDIP, baik itu Hasto, Ibu Megawati, elit-elit itu tidak bisa mencium, membaca tanda-tanda bahwa Jokowi akan meninggalkan mereka dan memilih untuk mendukung putranya bergabung dengan koalisi Indonesia Maju. Ya, jadi kita jurnalis saja meliput secara luas, ya rapat-rapatnya, dan itu disampaikan. Tapi pada saat itu kok kayaknya masih kekeh bahwa ini nggak mungkin gitu ya. Nah, jadi ketika sekarang kemudian ada yang mengatakan bahwa wah ini dijadikan TSK-nya nih harusnya dulu kalau mau serius. Kenapa kok sesudah pecah kongsi kemudian PDIP ada di posisi oposisi, Hasto selama jadi sekjen statementnya cukup keras, dan kemudian Jokowi diputuskan tidak lagi menjadi anggota PDIP bersama dengan beberapa yang lainnya, lalu kemudian Hasto jadi tersangka. Ya kita lihat aja. Jadi gini, Hasto sekarang mengatakan bahwa dia menyimpan banyak video rahasia, kemudian Koni Rahakuni juga mengatakan dititipi gitu ya. Saya rasa rakyat sekarang melihat, oh ini ternyata selama ini kalian tuh cuma main-main politik dan menjadikan rakyat ini hanya sebagai sebagai objek aja. Ketika kalian berkelahi, sekarang kalian saling mengancam untuk mengeluarkan rahasia-rahasia itu. Ya udah, kalau memang ada dan Hasto beneran berani, silakan dikeluarin aja. Jadi jangan cuman mengancam. Kami punya video ini itu, dikeluarin aja mana gitu ya. Karena ya di lingkungan elit PDIP juga bukannya aman-aman dari kasus hukum juga ya. Misalnya suaminya Ketua DPR Puan Maharani kan disebut-sebut juga dalam kasus yang berkaitan dengan BTS, perusahaannya ya, BTS Kemkominfo pada saat itu, dan mungkin yang lainnya. Karena itu, dan itu tidak bisa menafikan fakta juga bahwa selama ini mereka menutup-nutupi karena menikmati kekuasaan itu. Sekarang begitu sudah ditinggal oleh Jokowi, dikeluarkan ya. Jadi biar ya kita pengen tahu juga, mungkin PDIP dan Hasto ini bisa memberikan jalan masuk kepada dugaan sikap-sikap koruptif sebagaimana yang disampaikan dalam voting lembaga OCCRP itu yang menempatkan Jokowi jadi finalis ya. Dan koruptif di sini itu tidak hanya uang. Seperti Pak Jokowi sudah menanggapi ya, jadi kita juga meliput cover both side, buktikan korupsinya di mana gitu ya.
Jadi di sini memang kita tidak bicara uang, tetapi juga policy, apa yang ditunjukkan, misalnya pelemahan terhadap KPK ya, sehingga membuat revisi undang-undang KPK itu terjadi dan KPK dilemahkan. Itu adalah salah satu dari mungkin yang menjadi concern dari mereka yang mencalonkan atau memasukkan nama Jokowi sebagai kandidat ya. Nah, jadi ini kalau Hasto serius, PDIP serius, maka ini bisa menjadi pintu masuk untuk membuktikan apakah memang Jokowi itu pantas untuk masuk dalam finalis ya OCP. Karena di masa yang lalu pernah juga ada kasus Presiden Soeharto ya, menggugat majalah Time yang menulis tentang skandal korupsi dari Soeharto dan kroninya sampai ke pengadilan ya, tetapi kemudian rezim Pak Habibie sebagai presiden berikutnya itu tidak serius mengusut itu, sehingga kasusnya itu sebetulnya kasus pengusutan dugaan korupsinya itu tidak pernah sampai ke pengadilan karena pemerintahan Habibie itu mikul dur mendem jero. Kebetulan saya waktu itu di majalah Panji Masyarakat, kami adalah yang mempublikasikan rekaman telepon Presiden Habibie dengan Jaksa Agung Andi Galip pada saat itu, yang intinya adalah Pak Habibie presiden tuh bilang sama Jaksa, kira-kira nggak usah terlalu serius lah, jangan terlalu keras lah untuk mengusut kasus dugaan ini. Dan di pengadilan kan pengadilan tidak menyalahkan Time ketika memberitakan itu. Jadi intinya adalah, ayo kalau misalnya mau beneran, siapa yang mau memberikan bukti-bukti sehingga kasus ini bisa diusut tuntas, atau kalau enggak nanti menggantung terus seperti yang pernah kita alami dengan kasus Presiden Soeharto yang sebetulnya tidak pernah bisa dibuktikan secara hukum. Berarti kita tinggal menunggu bukti saja ya kalau memang benar Hasto memiliki ya. Jangan cuma omon-omon aja lah ya.